Halo semuanya, kembali lagi di Autonet Max. Dan kali ini kita lagi ada di Honda Dreams Cafe untuk melihat langsung Honda All New BR-V. Ya, ini adalah mobil yang all new, semuanya baru. Platform baru, bodi baru, interior baru, bahkan mesinnya baru sampai fontnya aja beda. Tuh lihat tuh, beda semua sekarang. Ya, jadi ini adalah Honda BR-V beneran nih. Kita akan bahas sampai ke dalam-dalamnya, bukan dari gambar kita komentarin ya. Nah, tampilan depan, belakang, samping, semuanya berubah dan dimensinya juga bertambah. Panjangnya bertambah 34 mm, wheelbase nambah 38 mm, dan tingginya juga bertambah 19 mm, sebagaimana dengan ground clearance-nya juga bertambah 19 mm juga. Nah, tapi yang paling bertambah banyak itu adalah lebarnya. Dia bertambah 48 mm. Cuman, ketika kita lihat langsung yang N7X Concept sama yang aslinya, ternyata aslinya tidak selebar N7X Concept. Makanya secara proporsi, N7X itu kelihatan lebih berotot dan lebih gagah. Cuma, mobil ini terjemahannya bagus ya. Dari konsep ke realitanya tuh nggak bikin down gitu ya. Kadang-kadang beberapa mobil tuh konsepnya, wih keren banget. Pas ngeliat aslinya, aduh, kok begini gitu kan. Nah, ini enggak. Ini mobil yang konsep dan realitanya itu mirip sekali. Nah, kita bahas dari model depannya. Depannya ini mengingatkan kita sama Honda Odyssey, ya kan? Jadi kalau kalian nggak mampu beli Odyssey dan pengen ala-ala SUV, bisa beli ke Honda HR-V. Dan detail dari mobil ini juga bagus. Kayak misalkan gini, kita lihat lampu depannya ya. Lampu depannya ini, dia bentuknya itu dibelah sama grill depannya. Jadi ini chrome-nya nyambung ke sini. Dan LED-nya pun dia tuh modelnya bagus gitu, panjang sampai ke bawah. Nah, terus biasanya untuk mobil-mobil yang punya lampu LED reflektor seperti ini yang dipantulin ke bawah, biasanya untuk high beam dan low beamnya itu kalau nggak di kiri, di kanan. Kalau ini kebalik, dia high beamnya di atas, low beamnya di bawah. Jadi pas nyala itu kelihatannya lengkap sampai ke samping, nggak cuma sebelah doang gitu. Oke, terus di bawahnya fog lamp-nya dia sudah pakai LED dan projection. Lumayan kan, keren kan? Nah, terus yang spesial juga ada di mesinnya. Karena sekarang mesinnya, dia pakai mesin yang sama dengan Honda City Hatchback. Jadi, tenaganya masih 121 PS, torsinya masih 145 Nm, tapi dia sudah pakai teknologi double overhead camshaft. Jadi dia DOHC, bukan SOHC lagi. Ditambah, konsumsi bahan bakarnya lebih irit 3% dibandingkan dengan mesin sebelumnya. Jadi untuk segi mesin juga ini berbeda dengan model sebelumnya. Biasanya kan kalau facelift atau new model mesinnya sama, bodi sama platformnya beda. Ini enggak. Ini mesinnya juga ikut berubah. Oke, terus ke bagian sini bisa kita lihat sekarang dia bannya pakai R17 21555. Cuma untuk merek bannya kemungkinan bisa berubah karena ini masih pre-production model. Jadi kalau kita lihat memang masih ada beberapa yang kurang di mobil ini, mungkin nanti pas produksinya akan lebih bagus lagi. Nah, satu catatan penting yang agak berbeda dengan varian lainnya gitu ya. Untuk yang tipe Prestige HS atau Honda Sensing, itu dia punya sensor di atas sini. Nah, cuman bedanya sama mobil-mobil yang punya Toyota Safety Sense atau Mazda dengan iActive Sense-nya dan yang lain-lain banyak sekarang kan pakai begitu-begituan ya. Dia ini cuma punya satu sensor pakai kamera, nggak ada radar. Dan kalau pakai Raize itu kan dia pakai dua ya, pakai dua kamera langsung stereo. Kalau ini cuma satu. Nah, tapi kita nggak bisa ngejudge juga bahwa dengan satu kamera itu lebih jelek, belum tentu. Tergantung juga dari software dan algoritmanya seperti apa, dan kualitas kameranya pun juga berpengaruh gitu. Oke, lanjut ke bagian samping. Nah, spionnya ini yang sebelah kiri itu ada namanya Honda Lane Watch. Jadi dia nggak ada blind spot monitoring, tapi adanya Honda Lane Watch dan untuk sebelah kiri aja. Jadi kalau kita pencet sen kiri, nanti layar tengahnya akan berubah jadi kamera. Nah, terus di bagian atas ini cuma aksesoris doang. Jadi roof railnya itu tidak bisa diisi barang dan bisa kelihatan ini plastik semua. Kurang lebih sama seperti Expander Cross, nggak bisa dipakai buat barang. Terus di sini ada tombol untuk keyless entry dan juga dia ada fitur walkway-nya. Jadi kalau misalnya kita menjauh pegang kunci, dia akan otomatis kunci meskipun kita nggak pegang kuncinya. Dan juga kalau misalkan kita mau nyalain mesin seperti Honda City Hatchback, dia bisa juga menggunakan remote. Jadi apa yang ada di Honda City Hatchback semuanya ada di sini. Terus ke bagian tengah ya, pintunya sekarang semakin panjang sehingga buat kita masuk ke dalam itu semakin mudah.
karena nih sekarang wheelbase-nya sampai 2,7 meter panjang, makanya bagian belakangnya sini dia nggak begitu panjang sekarang. Nah, terus untuk ban belakangnya, dia masih pakai tromol, belum pakai rem cakram. Nah, terus bagian belakangnya, ini bentuk lampunya kurang lebih mirip seperti Honda City Hatchback. Wah, gila, gue kayak dapat dari surga nih cahaya nih ya. Terus, nah ini nih yang gue suka nih. Bagian belakang ini, dia nggak ada spoiler, tapi dibikin bentuknya mirip spoiler sehingga kita nggak perlu nambah aksesoris lagi. Nah, high mounted stop lamp-nya, dia ada di dalam kaca, dan dia sayangnya belum ada defogger belakang, tapi wiper sudah lengkap. Sama, kalau kita lihat ke bawah sini, dia punya knalpot yang tersembunyi. Nah, terus belakang ini, pintu belakangnya mirip kayak Honda BR-V yang lama, termasuk letak plat nomornya juga sama di bawah. Dan kalau kita buka, dia openernya elektrik, tapi dia belum pakai electric tailgate. Terus bagasi belakangnya, dia bisa dilipat rata lantai sampai ke tengah. Sama seperti R3, cuma di bagian antara kursi kedua sama ketiga, itu ada jurangnya. Cukup gede. Nah, ini kelihatannya rata lantai, karena dia ada separator di sini, dimana kalau kita butuh tambahan space gitu ya, kita bisa pindahin ini ke bawah. Sama seperti Honda CR-V. Tapi kalau CR-V, dia itu kan bisa diakses ban serepnya dari dalam. Kalau ini enggak, dia dari belakang di sini. Ya, sama di sebelah kiri, ini tempat buat naruh dongkrak dan toolkit. Sekarang cukup rapi ya, plastiknya nggak meletoy. Nggak meletoy itu bahasa mana ya? Terus ini ya, door trim pintu belakangnya, ini juga sekarang pakai plastik yang normal. Nggak pakai, apa namanya kemarin tuh, yang bahan begitulah pokoknya. Ini sekarang jadi bagus dan rapi. Kerasa nggak tadi pas ditutup? Bep. Lebih firm ya, nggak kayak Mobilio atau BR-V yang kemarin tuh yang kayak jebrek gitu kalau ditutup, nggak enak banget, nggak rasanya mobil mahal. Kalau sekarang rasanya kayak mobil-mobil normal. Yuk, oke, sekarang kita tutup pintunya, ya. Pintunya sudah rasanya normal pas ditutup, nggak kayak Mobilio atau BR-V yang lama yang ditutup kayak rasanya murah. Dan juga panel-panel bodi mobil ini itu juga kalengnya sudah dibikin lebih tebal, ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Kaget nggak sih lo? Honda BR-V tiba-tiba fiturnya lengkap banget. Ya biasanya Honda itu kan agak miskin fitur ya, pelit. Tapi sekarang enggak. Sekarang Honda udah mulai gebiar-gebiar nih fiturnya nih. Kayak contoh, airbags-nya ada 6. Vehicle Stability Control, Traction Control, Hill Start Assist itu udah ada dari tipe yang paling bawah, tipe S. Nah, di sini yang tipe paling tinggi tentu saja udah paling lengkap. Dan gue paling suka, ternyata dia punya Honda Sensing itu bener-bener lengkap. Kayak gini nih, contoh ya. Kita coba cek di sini. Pertama, dia punya Adaptive Cruise Control. Terus Honda Lane Watch, kita pencet sebelah sini, berubah jadi kamera. Atau kita sen kiri, dia berubah juga jadi kamera. Dan juga, ketika kita lihat MID-nya, MID 4,2 inchinya ini juga ternyata banyak banget fitur yang bisa membantu kita di jalan. Kayak contohnya nih. Oke, ini kita coba masuk ke settingnya ya. Driver Assist System Setup. Preceding Vehicle Proximity Warning Distance ada. Jadi buat ngatur jarak sama depan dia ada warningnya. Terus Adaptive Cruise Control beep-nya bisa dicek. Lead Car Departure Notification System. Jadi kalau mobil depan itu jalan kita masih berhenti, dia akan ngasih tahu ada peringatan. Kalau kita lagi bengong gitu ya, dia akan ada peringatannya kalau mobil depan sudah jalan. Terus ada Road Departure Mitigation settingnya juga. Lane Keep Assist beep-nya juga ada. Dan kalau kita balik ke sini ya, nih. Oke. Keyless Access setup-nya juga ada nih. Bisa kita atur dari sini. Clock setup, meter setup, lighting setup, door setup. Door setup juga bisa kita atur, auto door lock, unlock, walkway lock-nya juga bisa kita atur. Ada keyless lock notification juga, security, relock timer. Wah, banyak banget yang bisa kita atur dari MID-nya ini gitu. Jadi MID-nya ini lebih advance dibandingkan dengan expander sekalipun. Termasuk juga dengan teknologi-teknologinya, cuma memang minus blind spot monitoring aja. Kemudian ketika kita mundur, pasti kan ada kamera mundur ya. Tapi nggak cuma itu, di belakang sensor parkirnya itu dia ada di sini, di MID buat ngasih tahu jaraknya. Nah, ketika orangnya hilang, sensor parkirnya hilang tuh. Biasanya kan cuma sekedar bunyi-bunyi doang kan, tapi ini ada tulisannya. Nah, terus juga kalau misalkan kursi belakangnya itu masih terlipat, dia ada notifikasi di MID termasuk door system dan lain-lainnya. Jadi sangat-sangat lengkap. Tumben. Dan untuk sebuah Honda ya, nih lihat nih. Set. Waduh, gile.
Ini pertama di kelasnya. Vanity mirror-nya ada lampunya. Wah, luar biasa. Ini teknologi mutakhir zaman ini nih. Nggak ada loh di kelas ini loh. Ada nggak yang pakai? Paling Wuling Cortez ya. Udah, habis itu nggak ada lagi. Terus AC-nya tentu saja pakai AC digital dan tombol-tombolnya tombol-tombol real, nggak kayak HRV yang tombolnya itu ya capacitive sensor gitu ya. Kita kepein lagi. Di bawahnya sini ada power outlet, ada untuk kabel Android Auto dan lain-lainnya, sama USB untuk ngecas. Di sini ada 2 buah cup holder, sama di sini ada tempat penyimpanan kecil. Ada rem tangan, masih pakai otot biasa. Nah, terus nih armrest di sini ini bisa dipakai walaupun kecil, dan di tengahnya ini ada sedikit coak begini. Tujuannya apa? Biar kita pas naikin turunin rem tangan itu nggak kena ke kulitnya. Kalau lama-lama kulitnya kena, itu bisa nanti botak kulitnya. Nah, terus dia ini joknya juga pakai jok kulit untuk yang prestis, sama yang gue suka bagian atapnya ini warnanya hitam. Jadi kalau anak gue megang-megang gitu ya, itu gue nggak terlalu pusing. Ya meskipun ada auto net care sih. Nah, terus juga desain dashboardnya ini mengambil desainnya Honda Amaze yang ada di India. For your information, Honda Amaze itu adalah Honda Brio sedan yang dijual di India. Dan dashboardnya ini ada perbedaan di bagian bawahnya. Kalau yang Amaze itu dia warnanya beige yang di bawah, yang atasnya hitam. Dan Honda Amaze itu nggak punya material kulit di bagian sini. Dan di sini ada jahitannya, meskipun jahitannya nggak begitu rapi sih. Tapi touch kayak gini jadi lebih terasa mewah lah. Dan untuk door trimnya juga Honda udah nggak pelit lagi. Karena biasanya dibikin full plastik. Kali ini ada sentuhan kulit di sini sampai ke bagian tempat tangan kita bersandar. Jadi ini jujur aja terasa mewah, dan tombol-tombolnya pun juga ini kayaknya tombol-tombol yang diambil dari Honda CR-V ya. Lebih mewah dibandingkan dengan Honda Mobilio yang kita kenal. Honda BR-V juga. Oke, bangku baris keduanya surprisingly ya karena wheelbase-nya nambah, tentu saja tambah lega ya. Ini kebetulan yang paling belakang, paling majunya segini. Untuk tinggi gua 170 cm, ini sangat lega sekali. Bahkan ini masih ada tempat, masih ada lega. Dan ketika kita tutup pintunya, nah ini door trim ya sekarang juga jauh lebih mewah karena kulitnya banyak gitu di sini. Sampai tempat sandaran tangan kita juga dilapisi dengan kulit. Bahkan kita dapat armrest. Waduh, ya sebenarnya biasa aja sih armrest, cuma untuk sebuah Honda gitu ya. Ini kayak sesuatu yang kayak lagi tobat gitu ya, baru dapat hidayah atau gimana gitu ya. Ya ini jadi bagus ya. Oke. Nah, harus dibikin agak tegak baru enak sih. Kursinya agak tipis juga. Tipis karena untuk mengejar biar ruangannya jadi lebih lega. Sekarang kita ke belakang yuk. Ini versi yang paling maju, sama itu versi yang paling depan. Sekarang kita lipat. One touch tumble-nya bagus karena dia ada pernya. Jadi seperti pegas. Oke. Sini. Oke, kita naikin sandarannya, dan sandarannya ini masih bisa kita bikin rebah. Wah, top sih. Wah, emang dari awal Mobilio itu punya ruang belakang yang lega, dan ini kayaknya sedikit tambah lega karena untuk yang versi paling maju, ini legroomnya luas, dan kepala kita juga masih luas untuk tinggi gue yang 170 cm. Kalau 177 mungkin gue nggak tahu ya, tapi ini oke. Dan kalau kita ke tempat yang paling sempit, ini pun juga masih ada ruang meskipun kaki kita nempel, tapi masih dalam kapasitas yang oke. Tinggal gimana kalian berdamai dengan penumpang depannya. So far dibandingkan dengan kompetitornya, kelegaan mobil ini sih bisa diacungkan jempol. Wah, gue nggak nyangka Honda, kalau kita lihat Mobilio dan BR-V itu kan yang paling miskin fitur, terus juga build quality-nya segala macamnya agak kurang. Ternyata di mobil ini benar-benar all out. Gue senang banget. Kenapa? Karena rasanya kalau dulu 2014-2010 kita ngebahas mobil, kayaknya fitur yang di luar negeri sama yang di Indonesia itu jauh banget. Tapi sekarang enggak loh. Sekarang mobil ini benar-benar all out. Terus juga bodinya juga nggak kaleng-kaleng. Dan ini kayak pertobatannya Honda gitu. Semoga nantinya produk-produk Honda yang lainnya juga sama seperti ini. Semuanya all out, fiturnya banyak, dan bisa menjadi game changer sekali lagi. Mobil ini dijual dengan harga mulai dari 260 jutaan, di mana itu masih pakai skema PPNBM 10%. Nah, tahun depan itu akan jadi 15%. Nanti kita lihat aja harganya seperti apa.
Dan dia tersedia dari tipe S manual, tipe E manual dan matic, tipe Prestige matic, dan tipe Prestige Honda Sensing. Itu aja mungkin video Autonet Max kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini kalau kalian belum. Saya Ridwan Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Obrolan pajak.